Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19. Untuk kasus pelaku perjalanan dilaporkan hari ini ada 11 kasus baru dan total sampai hari ini yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari ada 1.571 kasus pelaku perjalanan, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari ada 112 pelaku perjalanan. Selanjutnya, untuk kasus orang tanpa gejala dilaporkan hari ini ada 5 kasus orang tanpa gejala yang baru, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari totalnya sampai hari ini sejumlah 138 kasus orang tanpa gejala, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 28 kasus orang tanpa gejala. Yang berikutnya, kasus orang dalam pemantauan. Dilaporkan hari ini tidak ada kasus baru, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 225 kasus orang dalam pemantauan, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 8 kasus orang dalam pemantauan. Untuk kasus pasien dalam pengawasan dilaporkan hari ini ada 1 kasus baru pasien dalam pengawasan dan meninggal dunia. Jadi untuk yang masih dirawat kasus pasien dalam pengawasan sejumlah 11 kasus, 8 telah dinyatakan sembuh demam COVID, dan yang baru tadi 1 PDP kita meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palu, Angkapura. Untuk kasus terkonfirmasi positif 19 Kota Palu, tidak ada kasus baru pada hari ini dilaporkan. Jadi total untuk kasus terkonfirmasi positif 19 Kota Palu sejumlah 16 kasus. Dengan rincian 12 masih dalam perawatan, 2 dinyatakan sembuh, dan 2 meninggal dunia. Kemudian untuk informasi pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu, dilaporkan di pos pemeriksaan Taweli dilaporkan ada 52 kasus pelaku perjalanan hasil dari screening pemeriksaan. Untuk pos perbatasan Pantulan Wani dilaporkan ada 17 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Watu Sapu dilaporkan ada 312 pelaku perjalanan hasil dari screening
teman-teman di pos pemeriksaan Bakusam. Di pos Taipa, pelabuhan Penyuai Taipa, dapatkan 2 pelaku perjalanan. Jadi pos pelabuhan Taipa ini pada hari Jumat kemarin dapatkan 2 kasus pelaku perjalanan. Untuk informasi pondok perawatan ODP dan OTG di asrama haji, bahwa sampai saat ini saudara-saudara kita dengan kasus OTG dan ODP yang dirawat di pondok perawatan sejumlah 16 orang. Demikian informasi untuk data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Gula sekitar 84 ton, rata-rata dari gula ini dari Gorontalo. Kemudian dari bandara yang masuk sebagian besar adalah APD, tapi dibutuhkan pada cenderung keperorangan ataupun pada lembaga-lembaga yang bersifat sosial. Kemudian untuk harga masih seperti yang kemarin. Untuk telur sekitar 35 sampai 60. Kemudian beras 9.000 sampai ada yang 12.000 juga. Kemudian gula sama masih 12,5 sampai dengan 20. Tapi untuk di pasar-pasar sekitar 17. Untuk gula ini yang jual sesuai head itu di beberapa toko retail. Terkait dengan harga di pasaran, ada beberapa barang yang cenderung turun, yaitu harga cabai dari kemarin sudah turun 30.000 menjadi 25.000 per kilo. Bawang merah ada perbedaan sedikit antara pasar Masomba dengan Manonda. Untuk di Masomba itu sekitar 50, di Manonda 45. Harga bawang putih juga demikian, untuk Masomba 40.000 per kilonya, untuk Manonda sekitar 35.000. Untuk pekerjaan barang lainnya seperti tepung terigu, minyak goreng masih mencukupi, insya Allah sampai Lebaran. Semoga ini bisa kita, dan kami berharap juga tambahan sedikit pada untuk pedagang di pasar-pasar seperti yang disampaikan oleh Kadis Kesehatan. Sekali lagi kami berharap pada pedagang di pasar-pasar tradisional, baik yang harian maupun mingguan, agar semuanya menggunakan masker. Demikian juga pengunjungnya. Kemudian untuk retail, insya Allah hari Senin kami akan turun untuk memantau tentang, mohon sekali lagi pada retail barang-barang kedaluarsa akan kita cek semua. Kalau memang ada barang kedaluarsa kita dapatkan, maka akan kita lakukan tindakan terhadap retail yang ada. Saya kira itu saja tambahan kami. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanyakan terkait pemeriksaan kesehatan, ya kami di posko induk ini melayani pemeriksaan itu malam. Jadi untuk pagi sampai sore hari itu diperkenankan untuk di puskesmas dan di rumah sakit. Nantinya pos-pos pemeriksaan juga yang ada di pintu-pintu masuk jalur darat itu juga mau melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para pelaku perjalanan. Dan kami juga melayani 24 jam untuk pelaporan-pelaporan apabila ada hal-hal yang dilaporkan terkait COVID-19 di wilayah atau di daerah masyarakat Kota Palu di mana tempat tinggal terjadi suatu kasus. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Ramos selaku Ketua Tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa sedikit penekanan yang berkaitan dengan penanganan COVID ini supaya jangan kita lengah. Jangan kita lengah. Yang pertama kepada posko-posko di perbatasan.
saya meminta kepada posko-posko perbatasan untuk melakukan screening yang ketat, karena walaupun kita sudah melakukan di Kota Palu surveillance yang sangat ketat, tetapi ini yang perlu kita juga waspadai adalah pelaku perjalanan, di mana pelaku perjalanan ini kita harus tahu persis berasal dari mana. Ini karena adanya satu kasus yang didapatkan dari Morowali yang melakukan rapid test secara mandiri dan ternyata positif. Untuk itu saya sampaikan, untuk pelaku perjalanan yang berasal dari daerah yang sangat terpapar seperti Buor dan Morowali, saya harapkan dilakukan rapid test walaupun tanpa gejala. Ini perlu kita lakukan. Kenapa? Yang berpotensi untuk menjadi sumber penularan, yang pertama adalah pelaku perjalanan, yang kedua adalah OTG dan ODP yang ada di dalam Kota Palu. Nah, langkah-langkah untuk lebih waspada dalam menangani kasus pelaku perjalanan ini, berdasarkan kita tahu bahwa di situ kita melakukan anamnesa, pertanyaan dari mana saja, berkontak dengan siapa saja, sehingga kalau alamatnya berasal dari daerah yang betul-betul kasus di sana cukup banyak, sebaiknya kasus itu dirapid baru disingkat untuk melanjutkan perjalanan. Ini untuk kasus-kasus di posko, sehingga tentu tim akan dilanjutkan dengan tim surveillance puskesmas. Tim surveillance puskesmas dari 14 puskesmas, saya harapkan dibentuk tim surveillance per kelurahan. Tim surveillance per kelurahan, jadi masing-masing puskesmas membentuk tim surveillance per kelurahan untuk memantau pelaku perjalanan ini, sehingga jangan sampai kita lengah. Walaupun tadi kita sudah sampai dengarkan bahwa alhamdulillah sudah seminggu ini tidak ada peningkatan kasus positif, OTG kita tinggal 28 dan ODP tinggal 8 kasus yang berpotensi melakukan menjadikan penularan kepada penduduk Kota Palu. Tetapi kasus-kasus yang kita lewati atau terlewatkan, ini yang perlu kita waspadai. Untuk itu tim surveillance puskesmas harus membentuk surveillance per kelurahan bekerjasama dengan posko-posko kelurahan yang ada, sehingga bersama-sama untuk memantau dan mengawasi seluruh pelaku perjalanan, seluruh ODP dan seluruh OTG yang masih ada di wilayah kerja masing-masing kelurahan. Itu untuk tim surveillance. Selanjutnya, tim surveillance dinas kesehatan juga harus merekap dan mengkaji, menganalisa dari laporan tim surveillance puskesmas dengan melihat bahwa satu pasien itu secara matematis kira-kira minimal berkontak dengan berapa orang. Jadi kalau misalnya ada satu positif, kontaknya cuma 2-3 orang, tim surveillance dinas kesehatan harus mengambil langkah-langkah untuk membantu surveillance puskesmas untuk melacak siapa tahu ada lagi cabang-cabang di bawahnya yang luput dari pemantauan. Untuk itu dinas kesehatan saya perintahkan untuk menganalisa dan mengkaji laporan-laporan yang dimasukkan oleh puskesmas di dinas kesehatan. Ini tugas untuk dinas kesehatan, tim surveillance dinas kesehatan Kota Palu, supaya jangan ada satu pun yang terlepas. Kita harapkan jangan satu ada yang terlepas. Inilah kalau ada satu terlepas,
menjadi satu bumerang bagi kita yang bisa menimbulkan gejala di kemudian hari. Selanjutnya, saya juga menyampaikan kepada saudaraku sebagai saya ulang-ulangi untuk yang menangani kasus positif dan PDP di rumah sakit. Ini untuk tim COVID di rumah sakit yang menangani kasus terkonfirmasi positif dan PDP hendaknya melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin sehingga tidak ada satupun dari tim medis, tim perawat dan seluruh tim COVID di rumah sakit terjangkit kasus. Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, sebaiknya dilakukan satu upaya 14 hari melakukan perawatan, terjadi lagi pergantian dengan orang kedua, sehingga di rumah sakit itu sebaiknya kalau memang cukup tenaga dibentuk 2 tim. Tim pertama bertugas selama 14 hari dan 14 hari berikutnya dimundurkan tim pertama dan tim kedua maju, tim kedua begitu selesai tim pertama lagi maju. Jadi selalu terjadi pergantian sehingga penularan di minimalisi mungkin sehingga tidak terjadi penularan di rumah sakit. Ini perlu disikapi oleh pihak rumah sakit sehingga saudara-saudara kita yang memang sudah bertugas 14 hari perlu disiapkan satu tempat khusus, kalau memungkinkan memang ada tempat khusus untuk tim COVID-14 ini, COVID-19 ini diistirahatkan tim pertama kalau perlu di hotel atau tempat-tempat yang telah disiapkan sehingga tidak terjadi penularan dan pemulihan daya tahan tubuh bagi tenaga medis yang bertugas di rumah sakit. Selanjutnya, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jangan kita lengah, jangan kita acuh tak acuh, jangan kita mengabaikan apa yang telah kita disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan semua ini karena menjaga masyarakatnya, menjaga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh masyarakat. Maka sekecil apapun yang dilakukan oleh masyarakat itu sangat membantu kami dari tim COVID untuk memutus mata rantai penularan. Saya tadi jalan, masih banyak saudara-saudara kita yang tidak menggunakan masker dan terjadi transaksi. Saya melihat terjadi transaksi penjualan, jual beli di mana-mana. Itu perlu barangkali disikapi supaya saudara-saudaraku jangan sampai terkena. Kita tidak tahu kalau kita celaka, kita tidak tahu dengan siapa kita berhadapan, siapa tahu akan kontak sehingga nanti kita bisa tertular. Untuk itu minimal satu saja memakai masker, minimal memakai masker sudah salah satu bentuk mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penularan. Samping yang telah dilakukan social distancing kepada saudara-saudaraku yang masih melakukan tarawih bersama berjamaah dengan berdempet-dempetan, saya mengimbau ini sudah menjadi keputusan Majelis Ulama Indonesia bahwa silakan melakukan sholat di rumah masing-masing. Ini untuk mencegah terjadinya penularan. Ini social distancing 1,5 sampai 2 meter sebaiknya senantiasa dilakukan. Saya ulangi lagi, cuci tangan tetap dilakukan. Cuci tangan tetap dilakukan, jangan selalu memegang wajah. Kemudian pakaian yang habis dipakai tolong disimpan di luar, ganti dengan pakaian-pakaian yang sudah disiapkan oleh keluarga di rumah. Kalau perlu habis bepergian dari daerah yang berpotensi terjadi penularan, misalnya habis dari rumah sakit
atau pondok perawatan harus mandi malam. Apa boleh buat? Kecuali karena umumnya tidak memungkinkan untuk itu. Jadi pemerintah Kota Palu sudah melakukan segala upaya, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari pendatang, OTG, ODP, PDP, terkonfirmasi, termasuk pondok perawatan, semua sudah dilakukan. Tinggal bagaimana kesadaran kita memanfaatkan dan mematuhi apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu. Dengan mematuhi dan memanfaatkan fasilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu, kita berharap banyak bahwa ikhtiar yang telah kita lakukan insya Allah bisa menghilangkan atau menjadikan Kota Palu bebas dari COVID-19, insya Allah, amin. Demikian yang kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.